Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ke-10 ini, kita akan membahas tentang penyederhanaan dengan gerbang logika. Kalau di 2 pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang penyederhanaan, tapi menggunakan hukum logika dan menggunakan aljabar boolean. Sekarang kita menggunakan cara lain, yaitu menggunakan gerbang logika. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu beberapa poin-poin yang akan kita bahas di minggu ini. Jadi yang pertama, kita akan bahas dulu apa itu gerbang logika, jadi saya akan kenalkan. Kemudian yang kedua, tentang jenis-jenis gerbang logika. Di sini kita akan bahas hanya 3, yaitu AND, OR, dan NOT. Ini sesuai dengan materi-materi yang sebelumnya. Jadi untuk penyederhanaan, hanya ada konjungsi, disjungsi, dan negasi. Untuk bentuk implikasi dan biimplikasi, terlebih dahulu harus kita rubah menjadi bentuk konjungsi, disjungsi, atau negasi. Seperti cara yang sudah pernah saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya. Sehingga gerbang logika yang akan kita bahas hanya 3 ini, yaitu konjungsi atau gerbang AND, disjungsi atau gerbang OR, dan negasi atau gerbang NOT. Setelah itu nanti kita akan membahas contoh-contoh soal bagaimana cara menyederhanakan menggunakan gerbang logika dan bagaimana nanti menggambar gerbang logika untuk penyederhanaan tersebut. Oke, baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang pengenalan gerbang logika. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang apa itu gerbang logika dan bagaimana pengaplikasian gerbang logika dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa sih itu gerbang logika? Nah, gerbang logika ini sebenarnya merupakan dasar dari sistem digital. Jadi, sistem digital atau elektronik kita itu sebenarnya dasarnya dari gerbang logika. Jadi kalau misalnya kita buka monitor kita buka TV kita, itu kalau misalnya kita buka ada board, dan di dalam board itu ada IC atau integrated circuit. Nah, bagaimana cara kita menyusun integrated circuit tersebut sehingga alat elektronik kita bisa berjalan seperti yang kita mau. Nah, itu konsepnya awalnya adalah dari sini, jadi dari gerbang logika ini. Gerbang logika ini beroperasi pada bilangan biner 1 dan 0, sama dengan logika yang selama ini kita bahas, ada true, ada false. Apa sebenarnya 1 dan 0 pada sistem digital? Nah, kalau 1 itu artinya tegangan tinggi, artinya ada arus listrik. Kemudian 0, tegangan rendah, artinya tidak ada arus listrik. Nah, gerbang logika ini kemudian nanti akan kita gunakan untuk merangkai elektronik dengan menggunakan sistem digital. Jadi kita bisa menyambungkan beberapa IC dalam sebuah board, dan dari rangkaian itu nanti kita bisa memanipulasi atau istilahnya kita bisa mengatur bagaimana elektronik kita bekerja. Oke, tadi saya sempat membahas tentang IC atau integrated circuit. Ini sekedar info saja karena di kurikulum sekarang kita sudah tidak ada materi kuliah sistem digital. Jadi ini hanya untuk informasi saja. Apa sih itu integrated circuit? Nah, ini contoh gambar integrated circuit yang ada. Kalau kita lihat di sini ada kaki-kaki. Nah, kaki-kaki ini sebenarnya adalah pin. Di sini contohnya IC ini punya 14 pin. Nah, untuk masing-masing pin ini itu ada maksudnya tersendiri. Jadi, kalau misalnya kita mengalirkan listrik di pin 1 dengan pin 2, nanti akan berbeda dengan kalau misalnya kita mengalirkan listrik di pin yang lain. Nah, saat kita mengatur pin ini, misalnya kita mengalirkan listrik ke pin 1, berarti tegangannya 1. Kalau yang lain tidak dialirkan, berarti tegangannya 0. Nah, dengan kita mengotak-atik pin mana yang mendapatkan arus listrik, kita bisa merangkai board. Jadi nanti di dalam board kita bisa merangkai, menyusun beberapa IC, kemudian kita bisa merangkai elektronik kita sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dikarenakan ini contoh sederhana saja. Jadi di sini kita punya lampu kecil seperti ini. Lampu ini akan menyala kalau ada listrik yang kita salurkan ke IC ini. Kebetulan IC ini konfigurasinya menggunakan gerbang N. Jadi kalau misalnya kita alirkan listriknya, gerbang N ini akan menyalakan lampu ini. Tapi kalau misalnya kita matikan, nanti akan mematikan. Karena gerbang N kan ada 2 input, maka nanti kita pakai 2 input, kita masukkan ke 2 pin,
Kemudian nanti bisa digunakan untuk menyalakan atau mematikan sesuai dengan tabel kebenaran. Jadi kalau 1-1 berarti 1, kalau dua-duanya nyala berarti pasti nyala. Kalau salah satu mati atau dua-duanya mati, lampunya tidak akan menyala, seperti itu. Ini gambaran singkat saja untuk IC di dalam board. Nah, kalau misalnya kita buka barang elektronik kita, sebenarnya IC-nya tidak hanya satu, ada banyak sekali. Nah, ini karena ada banyak, kita butuh rangkaian elektronik. Nah, masing-masing ini punya arus, punya rangkaian, sehingga kita bisa menggunakan rangkaian yang kita buat sesuai dengan kebutuhan. Cuman untuk informatika, sepertinya untuk sekarang tidak dibutuhkan ya. Jadi ini lebih ke elektro, lebih ke hardware. Jadi untuk sekedar tahu saja. Nah, sebenarnya gerbang logika itu ada banyak sekali. Jadi gerbang logika itu, ini contoh ada OR, ada NOR, AND, NAND, XOR, XNOR, buffer, dan NOT. Nah, yang kita gunakan sekarang di mata kuliah ini itu hanya bagian yang OR, AND, dan NOT saja, sesuai dengan penyederhanaan yang kita pakai dari minggu-minggu kemarin. Hanya konjungsi, hanya disjungsi, dan hanya negasi. Jadi hanya 3 itu, konjungsi, disjungsi, dan negasi. Sehingga kita untuk gerbang logikanya kita juga hanya pakai AND, OR, dan NOT saja. Untuk implikasi bagaimana ya? Dirubah dulu menjadi bentuk konjungsi atau AND, disjungsi atau OR, negasi atau NOT. Kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu gerbang logika. Tentang jenis-jenisnya apa saja. Tadi ada 3 ya di overview tadi, ada AND, OR, dan NOT. Nah, AND itu tadi kita sudah ada sekilas di slide sebelumnya tadi. Ada gerbang AND, gambarnya seperti yang di sebelah kiri ini simbolnya. Jadi ada 2 input pastinya, kita punya input, boleh A, boleh B, boleh X, boleh Y. Nanti ada 2 input dan ada satu output. Di sini inputnya A dan B. Ini misalnya ini A, ini B. Kemudian outputnya adalah A, N, B. Nah, ini kalau misalnya kita pakai tabel kebenaran menggunakan N, kan kalau dua-duanya 1, outputnya pasti 1. Kalau salah satu atau dua-duanya 0, maka outputnya 0. Sehingga kalau misalnya kita ingin outputnya ini 1, maka A dan B-nya harus 1. Kalau salah satu saja 0, maka mati di sini, 0 outputnya, nggak akan jalan. Kalau di konteks IC tadi, berarti di sini nggak ada tegangan listrik yang keluar, seperti itu. Kemudian untuk gerbang OR itu menggunakan simbol seperti ini. Nah, ini agak berbeda. Kalau tadi yang N tadi lurus ya, ini lurus. Kalau OR itu ada lekuan di sebelah kiri, jadi hati-hati karena mirip. Sama dengan N, ada 2 input, kemudian ada 1 output. Nah, di sini kalau pakai tabel kebenarannya, kalau pakai OR kan tabel kebenarannya kalau salah satu saja 1, outputnya 1. Jadi kalau misalnya dua-duanya atau salah satu outputnya 1. Kalau dua-duanya 0 baru 0. Jadi di sini outputnya salah satu atau dua-duanya 1, akan ada output 1 di sini atau ada arus di sini. Kalau dua-duanya 0, tidak ada arus. 0. Kemudian untuk gerbang NOT, ini pakai simbolnya seperti ini, segitiga ada bulatan seperti ini. Kalau inputnya 1, keluarannya 0. Kalau inputnya 0, keluarannya 1. Karena untuk NOT hanya ada 1 input. Beda dengan yang tadi AND dan OR. Kalau AND dan OR harus ada 2 output. Sementara untuk NOT atau negasi kan hanya 1 saja. Sehingga input dan outputnya juga 1. Tabel kebenarannya juga seperti ini, sama dengan tabel kebenaran negasi.